Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi di channel Bapak. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di tema 3, subtema 2, pembelajaran pertama, penemuan dan manfaat. Oke, sebelum belajar seperti biasa kita harus berdoa terlebih dahulu ya agar kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu dengan membaca kalian mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan televisi dengan tepat. Setelah membaca, kalian mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan televisi dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Dengan berdiskusi, kalian mampu mengidentifikasikan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia bidang iptek dan pendidikan dengan teliti. Dan yang terakhir adalah setelah membaca dan berdiskusi, kalian mampu mempresentasikan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia bidang iptek dan pendidikan dengan mandiri. Oke, langsung saja ke pembahasan. Pada subtema 2 ini yaitu kita akan mempelajari penemuan dan manfaatnya. Perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Ayo kita membaca. Di sini ada sebuah teks yang berjudul Si Kotak Ajaib. John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani tele artinya jauh dan bahasa Latin visio yang artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Tugas pertama kalian yaitu baca kembali teks tersebut dengan teliti. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Di sana ada teks yang berjudul Si Kotak Ajaib yang telah Bapak bacakan ya. Kalian baca kembali dengan teliti, kemudian isilah pertanyaan berikut. Di sini ada topik masalahnya apa pada paragraf pertama, paragraf kedua dan ketiga yaitu deret penjelasnya apa, dan paragraf keempat kesimpulan dan pesan atau pendapat penulis pribadi itu apa, kalian tuliskan ya, cari informasinya, kemudian seperti kirim ke Bapak lewat Japri. Perhatikan penggalan-penggalan kalimat bercetak miring pada teks tersebut ya. Di sana yaitu di teks yang berjudul Si Kotak Ajaib ada beberapa penggalan kata yang dicetak miring. Kalian perhatikan ya. Ada 3 contoh yang Bapak tuliskan di sini. Yang pertama, penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Yang kedua, di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan yang ketiga, lalu televisi kemudian terus berkembang. Kalimat tersebut akan kita diskusikan pada pembelajaran berikutnya ya, karena kalimat tersebut termasuk pada kalimat tidak efektif. Apa itu kalimat tidak efektif? Itu kebalikan dari kalimat efektif dan kita akan membahasnya di pertemuan selanjutnya. Televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini terdapat banyak stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara setiap harinya, bahkan hampir selama 24 jam penuh. Jenis acara yang ditayangkan sangat beragam, seperti berita, film anak-anak maupun film dewasa, talk show, sinetron, dan acara hiburan lainnya. Bagaimana kalian menyikapi hal tersebut dan bagaimana dampak positif dan dampak negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat? Ayo kita bahas. Di sini ada sebuah
diagram tentang pengaruh positif dan pengaruh negatif dari berbagai macam informasi dari televisi ya. Beragam informasi dari televisi ini diantaranya film, berita, sinetron, dan talk show. Ada dua ranah yang Bapak akan bahas yaitu pendidikan dan ilmu pengetahuan. Kita bahas satu-satu ya. Pengaruh positif dan negatif pada dunia pendidikan. Pengaruh positifnya yaitu sebagai sarana informasi dapat mengetahui berita terbaru dan memperluas wawasan pelajar. Pengaruh negatif televisi terhadap pendidikan diantaranya mengurangi waktu belajar, banyak tontonan yang tidak cocok untuk pelajar, dan membuat malas. Sekarang yaitu untuk ilmu pengetahuan. Pengaruh positifnya yaitu memberikan informasi terkait wawasan umum, mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan, sedangkan pengaruh negatifnya yaitu ilmu pengetahuan yang muncul di televisi terkadang dimanfaatkan seseorang untuk merugikan orang lain. Dan terkadang ilmu pengetahuan yang muncul di televisi belum diuji kebenarannya. Itulah manfaat positif atau pengaruh positif dan negatif dari televisi ya terhadap dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan. Renungkan sikapmu selama ini terhadap keberadaan televisi di rumah. Tuliskan rencana ke depan untuk memiliki sikap lebih bertanggung jawab dalam penggunaan pesawat televisi di rumah, sehingga akan memberikan manfaat positif bagi kehidupanmu. Seperti halnya televisi yang menggunakan sumber energi listrik, lampu-lampu di rumah kalian juga menggunakan energi listrik. Sekarang kamu akan kembali menemukan cara membuat rangkaian paralel. Lampu sederhana menggunakan energi baterai. Apa itu rangkaian paralel? Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Di sini kalian bisa melihat dua rangkaian listrik, sebelah kiri rangkaian seri dan sebelah kanan rangkaian paralel. Pembahasan kita hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.